Hai para anime lovers, gak bosan-bosannya Sia merekomendasikan anime? Kali ini Sia akan merekomendasikan anime dengan MC-nya yang awalnya dikira sangat lemah, padahal kekuatannya itu di luar nalar. Sebelum Sia mereview animenya, ada baiknya buat teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan anime-anime seru lainnya dari Sia. Anime ini berjudul Black Clover, dan ceritanya dimulai dari dua orang anak yang bernama Asta dan Yuno yang sejak kecil telah ditinggalkan oleh orang tua mereka di sebuah gereja pada saat mereka masih kecil. Dan sejak saat itu, mereka telah dibesarkan oleh pemilik gereja. Dari kecil mereka berdua selalu saja bersaing untuk menentukan siapa yang paling kuat. Walaupun begitu, ternyata kini mulai terlihat jauh kemampuan di antara keduanya. Perbedaannya ialah Yuno memiliki bakat alami serta kemampuan dalam mengendalikan sihir layaknya seorang jenius. Sementara Asta sama sekali tak dapat menggunakan sihir. Dan itu adalah suatu hal yang sangat jarang terjadi bagi dunia yang setiap orang dapat memiliki kemampuan sihir. Walaupun begitu, Asta tak pantang menyerah. Ia selalu berjuang dan berusaha keras, berlatih dan meningkatkan kekuatan fisiknya agar dapat meraih impiannya, yakni menjadi kaisar sihir walaupun ia tak memiliki sihir sama sekali. Kini tibalah hari penentuan penerimaan Grimoire atau buku sihir. Siapa sangka, ternyata Yuno mendapatkan Grimoire langka, yakni Semanggi Daun 4, padahal biasanya orang-orang hanya mendapatkan Semanggi berdaun 3. Dan sayangnya, saat itu Asta tak mendapatkan apa-apa, hingga ia menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang di sekitarnya. Namun suatu hari ketika Asta dalam keadaan bahaya, sebuah Grimoire misterius muncul tepat di hadapannya yang memberikan Asta sebuah kekuatan yang di luar nalar, dan ternyata itu merupakan Grimoire Semanggi berdaun 5 yang sangat langka muncul. Suatu hari, ada orang jahat yang berniat untuk mencuri kalung Leontin Yuno yang sangat berharga baginya itu. Ketika Yuno ketakutan, tiba-tiba Asta datang dan sekuat tenaga merebut kalung milik Yuno itu. Walaupun Asta telah dihajar berkali-kali, namun Asta tak pantang menyerah. Dan karena sikap keras kepalanya, kalung milik Yuno akhirnya bisa direbut kembali. Dan mulai saat itulah, Asta dan Yuno membuat perjanjian bahwa mereka akan menjadi rival dan membuktikan bahwa anak miskin dan yatim piatu sekalipun bisa menjadi seorang kaisar sihir, hingga mereka akan membuktikan siapakah salah satu dari mereka yang bisa menjadi seorang kaisar sihir. Saat musim panas, Asta dan Yuno memulai perjalanan mereka untuk menuju ibu kota kerajaan dengan tujuan untuk mengikuti ujian masuk menjadi kesatria sihir. Ternyata, ibu kota sangatlah jauh dari desa Hage di mana Asta dan Yuno tinggali. Hingga akhirnya setelah memakan waktu yang lama, mereka pun telah sampai di ibu kota kerajaan. Ujian menjadi kesatria sihir pun dimulai. Para peserta awalnya diberi tugas untuk mengendarai sapu sihir. Hampir seluruh peserta, akhirnya mereka telah bisa mengendarai sapu sihir mereka masing-masing. Namun lain hal dengan Asta, ternyata ia terlihat sangat kesusahan mengendalikan sapu terbangnya itu. Begitu pula dengan ujian-ujian lainnya, hanya Asta sendiri yang tak bisa melakukan tugasnya itu. Akhirnya tiba di saat mereka ditugaskan untuk bertarung 1 lawan 1. Ketika Asta kebingungan dan berpikir kalau tidak ada orang yang mau melawannya, tapi ternyata ia dipilih oleh satu lawan dari peserta lain. Ketika pertarungan hendak dimulai, lawan Asta membocorkan kalau ia memilih Asta karena ia adalah anak yang lemah. Dan ia menyindir kalau Asta adalah anak yang tak mampu menjadi kaisar sihir dan tak pantas menjadi kaisar sihir. Seketika kekuatan Asta pun muncul dengan brutal dan ia bisa melawankan dan mengalahkan peserta yang menghinanya itu. Saat penerimaan anggota baru dari kesatria sihir pun telah tiba. Tepat pada urutan nomor 164, yaitu nomor urutan dari Yuno, ternyata semua komandan sihir mengangkat tangan mereka. Wajar saja, karena Yuno adalah anak yang cerdas serta mempunyai kemampuan yang hebat dalam mengendalikan sihir. Akhirnya Yuno memutuskan untuk bergabung dengan Komandan Mentari Keemasan yang merupakan kandidat dari Kaisar Sihir. Namun saat tiba giliran Asta, ternyata tak ada satu orang pun yang menginginkan Asta. Hingga ia menjadi bahan cibiran dari peserta lainnya. Hingga Asta membuat salah satu dari komandan kesatria sihir geram sampai ia berkata, yang mereka inginkan dari kesatria sihir adalah kekuatan sihirnya. Dan karena Asta tak memiliki kekuatan sihir,
maka tak ada satu komandan pun yang menginginkannya. Jika Asta ingin menjadi kaisar sihir, maka ia harus melampaui 9 komandan dari kesatria sihir itu. Dan jika ia tak punya kekuatan sihir, masih besarkah keinginannya untuk menjadi kaisar sihir? Dan Asta pun dengan lantang menjawab, meskipun ia tak bisa bergabung dengan kesatria sihir, walaupun berapa kali pun ia gagal, mau orang bilang apapun pada dirinya, suatu hari ia pasti bisa menjadi kesatria sihir. Mendengarkan hal itu, komandan dari Banteng Hitam itu tertarik pada Asta dan memintanya untuk bergabung dalam pasukannya. Dan dari sinilah perjalanan Asta dan Yuno untuk menjadi kaisar sihir pun dimulai. Dan itulah tadi review anime yang berjudul Black Clover versi Zia-chan.